Maju awas, gerak gerak. Awas. Oh, itu betul Pak. Awas. Nah, rumahnya Binyai jalan nanjak pisan yo. Nah, rumah si boleh nu balik kamari di Malaysia mending guys menayang bibir tinggal Noel roboh. Ieu nyurung ko ya. Katonggo kabeh. Tah ieu teh ya lain ku beko naon ke alam. Nah, model kieu teh. Nah, ieu masih Nita. Waduh, ngali yang sorangan yang imah teh bangga urang ngumpulkeun 1 2 3 batak. Jalan parah mempencan aya polisi pencan kada aya grup pada juga dia kalau di ngali lauk tinggal sing lauk ni loba banyak kotan. Ya imam medeng gitu ya, juga utuh ge. Ingat ilis. Tumang rupa asana belah dia kunan aya belah ditu. Nyurung koy tuh masih domi. Kabeh. Aduh. Iya mah. Untung itu tengah gelusur terus. Iya sekaligus. Tidak ya abah-abah heula. Kan patung geus aya muka kubur naon jelema teh da merusak sekaligus. Ari mah teu. Tuh numulungan lauk gitu ya belah ditu. Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini Ya. adalah paku-paku supaya menyeimbangkan alam ini. Iya, Bang. Banyak yang diperintahkan untuk tinggal di sana. Jika gunung-gunung kalian gunduli, kalian rusak, paku-paku itu akan longgar sehingga alam ini tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayo. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada kawan channel Penanda. Semoga dengan wasiat al-hayat tidak kurang apapun dan sakit sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua sedulur yang sudah like, share dan komentar sahabatnya selalu dibalas Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Dan semoga konten kami bermanfaat, ada mengambil hikmahnya, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Kali ini kita ingin mengungkap dari pandangan gaib kejadian fenomena alam yang terjadi di Purwakarta, tepatnya di daerah Kampung Cigintung, ya, Sukamulya, Desa Pasir Mujol, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Ya, selamat berjumpa para sedulur Purwakarta ya. Jadi terjadi pergeseran tanah ya atau longsor di pegunungan di daerah tersebut yang di Pasir Mujol tadi yang saya ceritakan ini sangat viral di media sosial ya.
Nah, kita mencoba melihat dari sisi goibnya, sudut pandang goibnya itu apa sih penyebabnya? Karena bencana kalau menurut Islam ya dalam Al-Quran itu adalah perbuatan dari manusia. Jadi tidak ada ajab diturunkan oleh Allah karena perbuatan manusianya. Ya walau bisawab, semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya adalah merusak alam yang sekarang Bapak Aing ya Kang Didi juga mengutamakan keseimbangan alam ya. Jadi banyak hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan, akhirnya terjadilah longsor di mana-mana. Termasuk ini adalah pergerakan tanah ya terjadi di desa Cijantung tadi ya, kampung Ciginting ya, desa Sukamulya, desa Pramusaji, Tanah Sukatani ya. Nah, ini kita coba berdialog dari salah satu pengikut beliau, ada fenomena apa sih yang mengetahui, nanti kita coba cek lewat proses mediumisasi. Tapi mediumisasi ini bukan melalui kebenaran, harus digarisbawahi. Ini hanya sebagai sudut pandang goib saja, tidak harus mutlak dipercaya karena semua kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wawasan, sebagai tibar, supaya kita menambah iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Kang Ujang, udah siap Kang Ujang ya? Siap. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai mediator kita protek supaya tidak ada penyusup yang masuk dalam tubuh jasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Sana. Mediator interpretasi dia ada sebagai fasik ciri bersama apapun sebagai fasik yang memasuki dalam tubuh jasad ini, tubuh mediator otomatis terpotong dari Sang Yang Sana. Yang berusaha masuk otomatis hancur meledak. Yang bisa masuk hanya yang saya undang, yang saya hadirkan dalam tubuh jasad ini otomatis ya Allah. Bila ada dalam tubuh yang otomatis terkucil, apa tidak bisa bangkit, tidak bisa kuasa ini. Dan dasarnya otomatis terkucil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya mengetahui fenomena tanah bergerak di daerah kampung Cigintung, Desa Sukamulya, Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, yang sudah menjadi pengikutnya Sang Yang Nucana, yang mengetahui fenomena yang terjadi di Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, hadir dan masuk dalam tubuh mediator dengan izin Sang Yang Nucana, yang mengetahui yang hadir hanya dari pengikutnya Sang Yang Nucana, yang bisa mengetahui tentang fenomena di Desa Pasir Muncul, Ciginting, Sukamulya kampung. Dengan izin Sang Yang Nucana masuk dalam tubuh jasad ini, tubuh mediator masuk. Shalom. Silahkan hadir shalom. Hadir dan masuk dalam tubuh jasad ini dan langsung sinkron. Yang masuk yang benar-benar saya undang hanya pengikutnya Sang Yang Nucana Wana. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Sinkron dengan jasad ini. Shalom. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Shalom Muhammad. Sinkron termasuk pita suaranya otomatis sinkron. Sinkron pita suaranya bisa nyambung dengan mediator ini. Allah bisa bicara bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar saya cross check ya Mbah. Yang masuk ini adalah pengikut beliau Sang Yang, dan kalau ini ada penyusup otomatis langsung terlempar ke jalan Allah. Langsung terlempar ke jalan. Yang masuk ada pengikut beliau Sang Yang. Ya, terima kasih Mbah. Silakan Mbah, berkenalan dulu Mbah. Mbah dari golongan apa nih Mbah? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Bertinggal di mana Mbah? Tinggalnya? Saya tinggal di Gunung Hejo. Gunung Hejo di daerah
Purwakarta. Oh, Purwakarta. Yang terjadi longsor itu, Mbah? Bukan, saya tidak jauh dari sana. Oh, tidak jauh dari kejadian terjadi longsor di Pasir Muncul itu, Mbah? Iya, Tepatnya di kampung Cijuntung ya, Pak? Ciginting itu, Sukamulya. Nah, saya pengen menghadirkan dari sudut pandang gaibnya nih, Mbah. Pasti fenomena alam itu ada terjadi karena ajab dari Allah atau memang perbuatan manusia atau memang karena alam gitu, Mbah. Silakan bercerita, Mbah. iya, Mhm. memang sekarang ini Iya, Mbah. manusia sudah melampaui batasnya Mmm. sehingga Heeh. alam yang mereka tinggali Mhm. sudah tidak bersahabat dengan mereka. Oh. Ya, Mhm. Mhm. saya mengetahui Iya. beberapa kesalahan-kesalahan Mhm. warga di sana. Oh, apa itu, Mbah, masalahnya, Mbah? Memang Mhm. mereka sudah tidak terkontrol lagi. Oh. Banyak yang melakukan perzinahan. Astaghfirullahaladzim. Mmm. Ya, Itu sudah memprihatinkan gitu, Mbah, dari manusianya yang tinggal di situ, perbuatannya. hampir memprihatinkan Astaghfirullahaladzim. sehingga Mhm. alam saja tidak mau ditempati oleh mereka. Oh. Mmm. Selain maksiat itu yang dibilang tadi jinah itu, Mbah, apalagi, Mbah, manusia yang melakukan kesalahan dosanya di situ, sehingga terjadi ajab Allah? Ada Mhm. sebagian juga Mhm. yang melakukan riba. Oh, riba ya, Mbah. Ya, Sudah nyampe ke sono ya, Mbah? Bang Emok itu ya, Mbah, disebutnya ya? Koperasi-koperasi? justru Ya? Mmm. sekarang ini Mhm. riba sudah merajalela ke Oh. pelosok-pelosok. Astaghfirullahaladzim. Ya, Mmm. Nah, kalau boleh tahu cara bekerjanya alam tadi itu, Mbak, apakah ada gaib yang diperintah oleh Allah itu sampai menggeser tanah itu, Mbak? Kalau dari sudut pandang Mbah ini. sudah tentu Oh. ada Mhm. dari golongan yang tidak terlihat Oh. yang menggerakkan Mhm. alam tersebut Mhm. sehingga Mhm. menjadikan kejadian itu Oh. sebagai peringatan. Oh, oh. Tapi kalau saya dengar nggak ada korban ya, Mbah? Hanya rumah-rumah aja ya, Mbah? Ya, Mhm. Berarti baru peringatan kecil ya, Mbah, ya? Baru rumahnya aja yang tergeser. Karena tanah itu seperti tergeser berjalan itu, Mbah, menelan rumah-rumah ya, Mbah? betul. Mhm. Berarti itu semua atas perintah Allah pasukan-pasukan itu ya, Mbah? Ya, Mmm. manusia juga Iya.
banyak yang merusak alam di sana. Hutan-hutan banyak tebang gitu ya, Mbah? Ya, Oh. dari golongan kami juga Mhm. sebetulnya sudah muak Mmm. dengan perilaku manusia itu. Iya, merusak alam ya, Mbah? Ya, Hutan-hutan ditebangin, dijadikan rumah-rumah ya, Mbah? Mhm. Dijual belikan padahal itu tanah punya negara gitu ya, Mbah, ya? ya, Akhirnya hujan nggak ada yang menyerap. banyak yang Mhm. hmm, ah, Mbah, ada yang serangan, Mbah? Mmm. Ada yang nggak suka Mbah cerita? ya, Tadi Mbah tinggal di mana? Gunung apa, Mbah? saya dari Gunung Hejo. Oh, Gunung Hejo. Kalau ini yang terjadi bencana di gunung apa namanya, Mbah? Tidak jauh dari tempat saya. Oh, tidak jauh dari sampean Gunung Hejo. Sampean udah dimuslimin sama siapa, Mbah? Sudah jadi pengikut beliau? Saya dimuslimkan oleh pengikut beliau Alhamdulillah. dari golongan jin. Oh, dari golongan jin ya, Mbah. Nah, kalau di situ banyak yang belum muslim, Mbah, dari golongan jin? Ada sebagian. Oh, ada sebagian. Ya otomatis kalau banyak maksiat itu kan dari golongan mereka juga mempengaruhi ya, Mbah? Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi ya, Mbah, ya? Justru dengan maksiat itu Oh. banyak yang tumbuh menjadi golongan-golongan fasik. Ya, Ya nasihatnya, Mbah, kita kan mau disiarin nih biar ada masukan dari Anda sebagai goib, Mbah, buat manusia biar pada mereka paham gitu, Mbah, bagaimana menjaga alam apa gimana gitu, Mbah. Silakan nasihatnya, Mbah. ya, Masukannya buat manusia yang masih hidup yang tinggal di sana nih, Mbah. untuk Heeh. siapapun bukan yang hanya tinggal di sana. Iya, Mbah. Sebetulnya gunung-gunung yang ada di muka bumi ini Iya. adalah paku-paku Oh. supaya menyeimbangkan alam ini. Oh, iya, Mbah. Banyak yang diperintahkan untuk tinggal di sana. Jika gunung-gunung kalian gunduli, kalian rusak, paku-paku itu akan longgar sehingga alam ini tidak seimbang, bisa menyebabkan bencana untuk kalian. Jangan rakus. Ya, saya memperhatikan manusia zaman ini. Iya, Mbah. Sangat rakus sekali. Iya, Mbah. Tempat kami dibolongi, tempat kami dikeruk. Mereka tidak sadar jika kami memberikan peringatan akan terjadi seperti apa. Ya, untuk yang masih bermaksiat, silahkan lanjutkan maksiat kalian.
semoga kalian segera dibinasakan. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bah sudah memberikan nasihat, masukan dari pandang gaib ya. Anda yang tinggal di Gunung Hejo itu daerah Purwakarta ya. Terima kasih, semoga manusia yang melihat daripada dialog kita ini bisa waspada dan bisa mawas diri, Pak, introspeksi diri ya, supaya jangan merusak alam ya, Pak ya. Harus bisa menjaga alam, gunung bagian dari paku bumi dan ada kehidupan yang tidak terlihat seperti Mbah ini ya, yang bisa merusak keseimbangan alam tadi ya. Dan murka Allah ajab karena maksiat tadi ya, Mbak ya. Iya. Dosa-dosa manusia dari antaranya zina dan riba tadi ya, Mbak ya. Ya, terima kasih, Mbak. Dari sudut pandang Mbak gaib yang melihat dari kejadian fenomena alam tersebut, pasti sudah atas izin Allah ya, Mbak ya. Ada tangan-tangan pasukan Allah ya, untuk mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah, supaya kembali beribadah dan meninggalkan maksiat tadi ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak sudah hadir dan sudah diizinkan oleh beliau. Semoga Mbah juga bisa berdakwah di sono, Mbah ya. Ya. Saya juga sudah sangat muak melihat manusia-manusia sekarang. Iya, Mbah. Iya. Jika hidayah tidak masuk, iya betul, Mbah. semoga semua orang yang mengotori dunia ini segera dibinasakan. Iya, pembersihan ya, Mbak ya. Iya. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Oh, Anda di sono banyak, Mbah, sedulur-sedulur dari golongan Anda yang sudah jadi pengikut beliau, Mbah? Alhamdulillah. Banyak sekali. Banyak sekali ya, Mbak, dari golongan gaib ya, Mbak. Ya, alhamdulillah, Mbak ya. Ya semoga Mbak istiqomah, sama-sama kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman, Mbak ya. Amin. Amin. Otomatis kalau gaib kan lebih paham tentang kebenaran, Mbak. Manusia banyak mikirin dunia sih, Mbak. Jadi nggak tahu kebenaran yang hak dari Allah. Itu ujian untuk manusia. Ya, betul sekali, Mbak. Godaan-godaan dunia itu banyak, Pak. Beda sama golongan gaib kan, nggak ada terlalu godaannya. Ya mungkin itulah aja, Pak. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan maaf kalau saya mengganggu aktivitas Mbak di sono. Silakan kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya sudah diundang. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih. Saya mohon pamit. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih. Sampurasun. Rampes. Ya. Ya, alhamdulillah proses mediumisasi tadi berjalan lancar. Terima kasih para sedulur yang sudah meluahkan proses tadi sehingga kita mendapatkan wawasan, mendapatkan iktibar sebagai bagian dari iman Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada suatu azab dari Allah pun karena bukan perbuatan manusia. Alam itu akan melakukan timbal balik kalau kita menjaga alam. Ataupun perbuatan maksiat Allah, perbuatan manusia itu karena Allah menurunkan azab. Perbuatan maksiat yang tadi dikatakan menurut sudut pandang gaibnya bahwa di situ terjadi zina dan riba ya. Atau banyak yang sekarang dari Bapak Aing, Kang Didi mengatakan Bank Emok atau koperasi ilegal ya. Itu sudah masuk ke daerah-daerah, ke desa-desa, kampung-kampung yang luar biasa sekali. Itu sangat menjerat ya dengan bunga yang tinggi dan sebagainya ya. Ya Allah bisawab, dialog tadi bukan balik kebenaran, sebagai tibar, sebagai wawasan saja supaya kita bisa introspeksi, bisa mawas diri. Inilah bagian dari kehidupan manusia di akhir zaman. Banyak orang yang tidak paham bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hidayah semoga semua masuk kepada manusia-manusia yang melakukan maksiat. Semoga dapat hidayah dari Allah. Semoga cepat bertobat sebelum akhir zaman ini berakhir. Terima kasih. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.